Hai semua, dalam video ini kita akan membacakan artikel, sejarah, perjalanan masuknya Mini 4WD ke Indonesia dari 1988 hingga 1992 dalam majalah Mobil Indonesia, terbitan tahun pertama nomor 1 Juli 1992. Maniak-maniak Tamiya. Gara-gara Tamiya, sejumlah eksekutif jadi maniak. Padahal, pangkal aturannya tak jelas. Akibatnya, porsi main anak-anak tak lagi terpikirkan. Penggemar mini racing kini tak lagi kenal usia. Tua muda menyatu di seputar sirkuitnya. Mereka hanya tahu bahwa itu termasuk permainan alternatif yang paling menarik saat ini untuk pelampiasan hobi. Soal aturannya, yang penting asal bisa main. Mini racing ala Tamiya memang bukan mobil radio control. Pertama kali diperkenalkan kepada publik di Indonesia, sejak penghujung tahun 1989. Aturan mainnya hanya berikat pada disiplin pemakaian produk. Sehingga, merek lain macam Kyoso, Nikko, Bandai, Fujitsu dan sebagainya, nyaris tak berpeluang dalam lomba. Melihat wujudnya, produk Tamiya yang mewabah itu, ukurannya tak lebih dari 1/32 bentuk mobil balap 4WD sesungguhnya. Pihak pabrik di Jepang memberinya julukan Tamiya Mini Yonko. Di Indonesia, mainan ini dipasarkan dalam bermacam seri model mobil balap. Antara lain Astute, Avante, Fire Dragon, Grasshopper, Racing Bird, Terra Scorcher, Vanquish, dan Dash dalam berbagai tipe. Mini Yonko tersebut dijual per unit dalam kondisi belum terpasang, sehingga pemainnya harus merakit sendiri. Mainan ini dilengkapi sebuah dinamo sebagai motor, yang digerakkan oleh dua baterai kecil masing-masing berkekuatan 1,5 volt. Khusus dinamo, bila kebetulan yang dibeli itu tipe Hyper Mini motor berkekuatan 14.600 rpm, biasanya pemain yang sudah mahir menggantinya dengan Hyper Dash motor yang 19.000 rpm. Itu pun dinamonya masih diotak-atik lagi, atau yang dikenal dengan istilah dikilik. Sedangkan untuk akselerasinya, jika RPM-nya diukur cukup tinggi, pada mobil mini itu diberi tambahan stabilizer atau balance weight, banyak pemain justru melepas kedua ban depannya dan diberi tiang balance weight. Sehingga fungsi mobilnya bukan lagi 4WD, melainkan 2WD. Kecepatannya jadi luar biasa, kata Linda Wendra. Akan dibahas khusus Linda Wendra. Untuk klasifikasi perlombaan, biasanya dibagi 3, kelas Hyper Mini untuk pemula, Junior Hyper Dash dan Free for All untuk tingkat mahir. Dalam perlombaan, mobil-mobilan tersebut diharuskan berpacu di sirkuit yang terbuat dari bahan PVC 3 jalur, tapi ada juga yang 5 jalur. Rata-rata lebar tiap jalur sekitar 12 cm. Sedangkan panjangnya? Tak ada kriteria khusus, tergantung kondisi tempat dan kehendak panitia penyelenggara. Ada yang menambahkan sejumlah trek untuk jumping atau jalan yang berkelok-kelok, tiap mobil biasanya diwajibkan melintasi 3 kali jalur sirkuit yang ditetapkan untuk mencapai garis finish. Kewajiban lainnya, pemain harus menggunakan baterai dari merek yang ditentukan, sesuai dengan produk sponsor. Seperti Alkaline ABC, Energizer dan sebagainya. Tidak ada aturan khusus yang mengikat di luar itu. Kecuali, tiap peserta harus membeli kupon perlombaan seharga Rp7.500 atau Rp10.000 untuk satu nomor. Dan hasilnya, terlihat di sirkuit, mobil-mobilan tersebut berpacu dengan kecepatan sangat tinggi. Karena bentuknya yang mini, selintas tampak bagaikan 3 ekor tikus berlari kencang saling mendahului. Saking kencangnya, begitu menabrak atau keseimbangannya tak terkontrol, mobil itu akan terpelanting keluar arena. Fatalnya, karena partikel-partikel Tamiya terbuat dari plastik yang mudah retak, di saat terpental banyak yang rusak atau hancur seketika. Bab 1. Permainan dasar. Ali Agus Salim, Managing Director PT Sakura berkat Andatu, Konsultan Mobil Remote Racing Wear Drang Development, sangat menyayangkan jika aturan main mini racing itu kurang mendapat perhatian serius. Sebab, Mini Yonko ini bisa dijadikan sebagai dasar race dari mobil radio control.
Jadi, sejak dini itu seharusnya sudah dipikirkan, sarannya. Aturan main yang dimaksudkan Ali, bisa beracuan pada tata tertib yang diterapkan dalam setiap perlombaan car model radio control, yang paling gampang contohnya, soal disiplin perlombaan. Jangan sampai ada pemain yang merasa dirugikan, dan tidak asal main. Permasalahan yang sama juga dilontarkan Heriadi Sobiran, yang terkenal dengan inisial Hersop. Pemimpin umum sebuah majalah hiburan di Jakarta ini, termasuk cukup getol dengan mini racing ala Tamiya itu. Dalam setiap perlombaan, tak jarang ia terlihat tampil bersama Sigit Harjo Judanto, putra sulung Presiden Soeharto, mewakili klub Arseto. Penggemar mini racing sekarang sudah begitu meluas. Bukan saja di Jakarta, di daerah pun banyak sekali pemainnya. Itu sebabnya, masalah mekanisme kerja yang berkaitan dengan kepanitiaan lomba, perlu ditata, katanya. Karena, permainan ini di samping untuk pelampiasan hobi, juga benar-benar membutuhkan keterampilan dan kreativitas aktif dari si pemain. Manfaatnya cukup banyak. Ya, sudah saatnya lah dibentuk wadah khusus untuk ini. Terserah apa namanya. Misalnya, Ikatan Penggemar Tamiya Nasional. Dengan adanya wadah seperti itu, aturan main bisa dengan mudah ditata. Misalnya, pertandingan diadakan secara berjenjang, mulai dari lokal satu kota, naik ke tingkat provinsi, kemudian nasional dan internasional. Ini tentu akan lebih menarik. Irwan Darmawan, Deputi Direktur Marketing Sales Division PT Amcol Graha Electronic Industries, distributor Sony untuk Indonesia, juga sependapat dengan Hersop. Katanya, memang sudah waktunya aturan mini racing itu ditata. Sebab yang terlihat selama ini, kreativitas pemain meningkat begitu pesat, karena aturannya tidak jelas. Ini berbeda dengan di Jepang. Di sana, aturannya sangat mengikat, sehingga perlombaannya benar-benar disiplin. Irwan termasuk eksekutif yang paling gila mini racing. Di mana ada pertandingan, terutama untuk kelas free for all, di situ dia pasti ada. Sampai-sampai semua agen Sony di daerah tahu saya ini maniak Tamiya, dan mereka sering memberi informasi kalau ada pertandingan, akunnya sembari tertawa. Soal jumlah uang yang telah dikeluarkan Irwan untuk membeli Tamiya dan peralatannya, tak lagi terhitung. Bahkan saking gilanya, beberapa teknisi di perusahaannya, diberi PR untuk mengakali dinamo Tamiya, agar bisa mencapai power yang hebat dalam perlombaan. Hasilnya, beberapa kali Irwan meraih juara. Hadiah yang diperolehnya terbilang lumayan, yakni sebuah mobil Isuzu Panther dan satu Daihatsu Station. Keduanya mobil sungguhan, yang hingga sekarang masih tersimpan di garasi gedung Ancol di Jalan Wahid Hashim No 89 Jakarta Pusat. Rencana saya, akan bikin pertandingan, yang hadiahnya ya kedua mobil itu, katanya. Kembali ke persoalan aturan main, komentar Irwan tadi, rupanya tak jauh berbeda dengan harapan Glenn Rumawas, Assistant Managing Director PT Ratna Puri Abadi, sebuah holding company yang berkantor pusat di Wijaya Grand Center, Jakarta Selatan. Menurut Glenn, semangat para pemain mini racing itu perlu didukung dengan aturan-aturan yang jelas. Karena, investasinya tidak kecil. Saya sendiri saja, kalau mau dihitung-hitung, sudah habis 10 juta rupiah lebih. Hasilnya, secara materi, memang saya pernah beberapa kali juara, dan mendapat hadiah televisi 14 inch, kulkas dan Walkman, katanya. Tapi, kalau nilai hadiah itu dikalkulasikan dengan pengeluaran uang yang sudah saya belanjakan untuk Tamiya, jelas tidak imbang lebih banyak keluar daripada pemasukan. Namun, keuntungan lain yang saya peroleh dari permainan tersebut, yang jelas adalah kepuasan batin. Ya, ini memang perlu disupport. Aturannya perlu ditata agar pemainnya bisa tetap survive. Dan yang positif lagi, dengan adanya aturan, tentu lebih mendewasakan pemain terutama dalam hal disiplin. Tentang siapa yang seharusnya berkewajiban membuat aturan main tersebut, Ali Agus Salim, Heriadi Sobiran, Irwan Darmawan dan Glenn Rumawas, secara terpisah mengemukakan pendapat senada. Yang wajib bikin aturannya, ya mereka yang merasa terpanggil. Terutama dari kalangan pemain dan pihak-pihak yang menarik keuntungan komersial dari permainan itu, kata Glenn. Bab 2. Kembali ke proporsi. Pemasok tunggal Tamiya di Indonesia, PT Modern Indo Citra, ternyata cukup tanggap dengan permasalahan mini racing di sini.
Malah dengan sikap cukup hati-hati managing direkturnya, Hadi Intan mengatakan, Tamiya Mini Yongku sebenarnya dibuat untuk anak-anak. Itu sebabnya sekarang kami ingin mengembalikan citra Tamiya ke proporsi yang sebenarnya, untuk anak-anak, katanya. Caranya? Menurut Hadi, untuk usia di bawah 15 tahun. Ini dimungkinkan karena sejak bulan Mei 1992, Modern Indo Citra diizinkan memproduksi sendiri Tamiya Mini Yongku tipe Dash 1-5, khusus untuk pemain kelas junior di bawah 15 tahun. Betul. Dengan semakin sukanya saya terhadap Tamiya, saya merasa seolah-olah sudah memanuver permainan anak sendiri. Dan secara tidak sadar ini sebenarnya mematikan kreativitas si anak, karena dia malah lebih banyak jadi joki daripada ikut mengotak-atik, aku Irwan Darmawan. Padahal ia mengenal Tamiya justru bermula dari putranya sendiri, Ivan 15 tahun. Ceritanya, suatu hari di tahun 1990, dia minta diantarkan ke OP Kids Tamiya Center di Kings Plaza. Di sana, ternyata hasil rakitan Tamiya teman-temannya begitu hebat-hebat. Dan dalam balapan dia kalah. Saya menghiburnya, minggu berikutnya harus bisa lebih baik. Nah, begitu pulang, saya mulai coba otak-atik itu Tamiya. Lama-lama, asyik juga, dan keterusan sampai sekarang. Tapi untuk tidak terus-terusan membiarkan si anak hanya sebagai penonton, Irwan mengatakan ia mengajaknya untuk berkompetisi. Dengan demikian, kreativitasnya ikut terpacu, ujarnya. Cerita yang mirip juga dialami Insinyur Anthony Akbar, arsitek pada Bumi Karang Indah Real Estate di Jakarta Selatan. Anthony mengenal Tamiya juga bermula dari anaknya sendiri. Tapi sekarang, justru Anthony sendiri lebih aktif, bahkan dipercayakan sebagai ketua tim race di Golden Truly Department Store. Meskipun begitu, Anthony menyadari bahwa dengan tergila-gilanya ia terhadap Tamiya, sebagai orang tua ia justru tidak memberi kesempatan kepada anaknya untuk berkreasi. Kasihan juga kalau lihat mereka hanya jadi penonton, padahal itu permainan mereka. Saya kira, tepat kalau ini dikembalikan ke proporsinya. Anak-anak juga perlu diberi banyak kesempatan untuk main dan berkompetisi. Event untuk mereka perlu diperbanyak, katanya. Permainan ini memang ada positif dan negatifnya terhadap anak-anak. Positifnya, anak-anak terisolir dalam satu kawasan main, sehingga mudah dikontrol. Imajinasi dan kreativitasnya terpacu, dan banyak kawan. Sedangkan negatifnya, kalau orang tua tidak ikut serta mendampingi, maka tingkah laku si anak jadi tidak terkontrol. Begitu halnya dengan jadwal belajar pelajaran sekolah, harus tetap terjaga. Bab 3. Objek bisnis. Pengaruh mini racing memang sering membuat pemainnya menjadi lupa diri. Ini bisa dimaklumi, karena penggemarnya, terutama para dewasa, rata-rata dulu adalah pembalap atau memang hobi balapan, dan bekas pemain radio control. Irwan Darmawan misalnya, di tahun 1970-an ia seorang pembalap motor dan go-kart, yang tergabung dalam klub Astra. Glenn Rumawas, dulu, adalah pemain radio control untuk tipe helikopter. Anthony Akbar, juga bekas pemain radio control dan layang-layang besar. Sedangkan Heriadi Sobiran, memang dasar hobi, sampai-sampai kalau ada race di luar negeri pun ia ingin nonton. Kebanyakan berawal karena hobi, meskipun tak sedikit pula yang hanya mengikuti tren. Tapi bagi mereka yang benar-benar hobi, meski ratusan juta rupiah, tak jadi masalah. Dan tidak menyadari bahwa sebenarnya mereka dieksploitasi oleh produk tersebut. Memang, tanpa disadari kita ini objek bisnis produk mainan itu, ia termasuk dari pihak perusahaan baterainya. Tapi, saya berusaha melihatnya dari segi marketing objek, di mana ada demand tentu ada objek. Kalau enggak, mau dijual kemana itu produk? Saya, sebagai objek, kompensasinya ya tentu mencari kesenangan, kata Irwan Darmawan. Sedangkan Glenn Rumawas lain lagi. Ia melihat bahwa perkembangan mainan tersebut sangat pesat, sementara pihak pengusahanya kurang jeli. Mereka yang bodoh. Kenapa baru sekarang dipikirkan? Seharusnya sekarang ini sudah jauh lebih berkembang. Kalau kita lihat, yang punya inisiatif justru pemain, bukan pihak pengusahanya, sahut Glenn. Contoh, trek yang dibikin pihak perusahaan baterai. Awalnya cuma untuk lomba beberapa putaran pendek, jelas produk baterainya masih bisa dipakai lagi.
Lantas, pemain minta supaya treknya dibikin lebih panjang, yang berarti baterainya kemungkinan hanya sekali pakai. Itu justru usul dari pemain, bukan pihak pabrik baterai. Bab 4. Ulah retail kaburkan etika. Luar biasa. Pasar mainan anak-anak dibanjiri Tamiya. Diam-diam beberapa retailer ikut-ikutan impor. Etika bisnis jadi kabur, hak distributor tak terhirau. Salah siapa? Ulah para pedagang eceran memang sering tak terkontrol. Bahkan, ada di antaranya yang nekat memasuki jaringan pasar sang distributor. Mereka tahu kalau di sini sudah ada distributor Tamiya, ya seharusnya tahu juga dong etikanya. Diam-diam mereka malah ikut-ikutan impor, keluh Hendra Gunawan, Marketing Manager PT Modern Indo Citra, pemasok tunggal Tamiya untuk Indonesia. Sementara dari pihak pedagang, ada alasan juga untuk berkilah. Kami ini kan dagang, ya tentu akan berusaha cari barang murah, yang bisa cepat laku, tanda seorang retailer mainan anak-anak di Jakarta. Ia tidak bersedia namanya disebutkan, dengan dalih, tidak ingin bentrok dengan pihak distributor di sini. Meskipun terjadi persaingan, para retailer yang disebut-sebut mempraktekkan black market Tamiya itu, masih ada upaya menjaga jarak ketersinggungan dengan pihak distributor. Loh, soalnya Tamiya yang kami jual ini, sebagian kami ambil juga dari mereka, alasan si pedagang tadi. Kebanyakan retailer tersebut selalu menyembunyikan soal angka penjualan, dan tak pernah mau mengungkapkan jumlah Tamiya yang diimpornya. Cara mereka mengimpor pun tidak sekaligus khusus Tamiya. Paling banyak, sekali masuk sekitar 5.000 unit, yang dicampur dengan sejumlah mainan merek lain. Tapi karena itu kemudian dijual dengan harga miring, mengakibatkan pasar jaringan distributor jadi morat-marit. Kami tahu siapa yang memasukkan Tamiya. Mereka hanya mendompleng popularitas usaha kami. Tak ada yang mau mengaku, ya bagaimana mau menegurnya, kesal Hendra Gunawan. Tamiya yang diimpor para retailer Jakarta, sebelumnya diduga berasal dari Singapura. Sebab, peminat Mini Yongku di negeri jiran itu, akhir-akhir ini berkurang drastis. Hal tersebut diakui oleh hampir semua toko mainan anak-anak di sana. Elite Racing Models Pty Ltd, misalnya. Perusahaan yang menjual mainan anak-anak di Orchard Point Singapura itu, sejak tahun 1991 sudah mulai mengurangi penjualan mobil-mobilan tersebut. Managing Director-nya, Si Chung Wan, mengatakan bahwa mainan mini racing itu tak laku lagi di negerinya. Sehingga, semakin kuat dugaan bahwa mengalirnya Tamiya ke Indonesia, berasal dari sana. Dan pada tahun 1991, ketika pihak Modern Indo Citra mengklaim keperusahaan Tamiya di Jepang, lantaran membanjirnya produk Tamiya yang tak jelas asal-usulnya, yang pertama kali mendapat teguran adalah pengusaha Singapura. Hua Toys, agen Tamiya di Singapura, diberi peringatan, karena diduga sebagai sumber penyebaran Mini Yongku ke Indonesia. Jawaban dari Hua Toys, dengan tegas pula mereka membantah dan menyatakan, tidak ada hubungan dengan para retailer Tamiya di Indonesia. Lantas, dari mana para retailer Jakarta itu mendatangkan Mini Yongku? Pelacakan pihak Tamiya tak ada kabar lagi. Dugaan pun beralih ke Hong Kong dan Taiwan, yang terkenal, tukang tembak produk Jepang. Namun untuk menelusurinya, jelas tidak mudah. Rata-rata retailer di Jakarta, satu alasan. Mereka melihat permasalahan bisnis Tamiya tersebut, tergantung pada kreativitas pihak distributor tunggal. Seandai sang distributor bisa memberi harga yang sesuai, maka mereka tak perlu lagi harus bersusah payah mengimpor sendiri. Harga jual Tamiya Mini Yongku dalam bentuk kit, belum terpasang. Di pasaran Jakarta pada tahun 1991, terbilang cukup tinggi. Yakni berkisar Rp10.000 dan Rp15.000 per unit. Sekarang ini, turun menjadi sekitar Rp9.000 per unit. Penyebabnya, black market para retailer tadi, yang menjual di bawah Rp7.000 per unit. Tentu dari kami agak lebih mahal. Karena, kami kan, harus membayar biaya impor, PPN, menanggung biaya promosi, membeli trek sirkuit dan menyelenggarakan pertandingan. Sedangkan mereka, para retailer itu, kan hanya mendompleng. Kalau saja mereka mau menjual harga sama dengan kami, tentu dia akan sangat untung dan pasar tidak kacau begini. Ini yang tidak mereka pikirkan, ujar Hendra Gunawan. Isu dagang yang beredar justru sebaliknya. Ada yang bilang,
sang distributor kesulitan menurunkan harga, karena stoknya yang harga lama, masih banyak. Dan konon, nilainya mencapai 5 miliar rupiah lebih. Menanggapi hal tersebut, dengan tegas Hendra membantah. Masalah yang sebenarnya itu begini. Pada tahun 1990, kami membeli trek Tamiya, dan memasukkan kurang lebih 100.000 unit Mini Yongku dari Jepang. Pada bulan Desember tahun itu juga, kami mengadakan demo di Jakarta dan mendapat sambutan luar biasa. Bahkan kemudian bisa dibilang mainan tersebut mewabah. Jadi stok kami habis, jelasnya. Nah, dari perusahaan Tamiya di Jepang, permintaan kami baru sampai pada bulan Juni 1991, via Singapura. Tak jelas kenapa mereka kirim melalui Singapura, dan itu memakan waktu sampai 2 bulan. Begitu tiba di Jakarta, langsung kami pasarkan, habis. Permintaan terus mengalir, kami tidak bisa melayani. Di saat itulah, pada bulan Agustus, pasar dibanjiri Tamiya para retailer. Jadi, mungkin karena itu, orang kira kami kelebihan stok dan tidak bisa menurunkan harga. Padahal, waktu itu kami memang betul-betul kehabisan stok. Selanjutnya, barulah kami masukkan lagi bersama 400 trek, 300 di antaranya sekarang sudah disebarkan ke berbagai tempat, untuk latihan dan pertandingan. Tamiya Mini Yongku yang dipasok Modern Indo Citra dari Jepang, sejak 1990 hingga akhir 1991, tercatat sekitar 500.000 unit. Sebagian besar terjual di Jakarta. Kebanyakan didistribusikan ke pusat-pusat perbelanjaan. Antara lain di Plaza Indonesia, Blok M Plaza, Pondok Indah Mall, Pasaraya, Wijaya Grand Center, Gajah Mada Plaza, King Plaza, Golden Truly, Matahari Group, Hero Group dan Krekot Center. Kebanyakan toko di Jakarta yang menjual Tamiya dan menyediakan trek, rata-rata bisa memperoleh omset penjualan antara 1 juta dan 5 juta rupiah per hari. Omset tersebut terbanyak diperoleh dari penjualan suku cadang dan aksesori mainan tersebut. Karena menguntungkan, pengusaha di pusat-pusat perbelanjaan sekarang berusaha menyediakan dan menambah jumlah sirkuit Tamiya. Matahari Group, misalnya. Menurut Nepi Widiarti, dari bagian pembelian pada grup tersebut, sejak Mei 1992 mereka menambah jumlah trek. Dari semula hanya 4, kini terpasang di 22 cabang bisnisnya. Dengan adanya sarana latihan dan pertandingan Tamiya, pengaruh langsung terhadap bisnis kami secara keseluruhan, sebenarnya tidak terlalu kelihatan, kata Insinyur Atiti Iswarajati, Assistant Manager Advertising dan Promotion Matahari Group. Yang pasti, itu menghibur customer dan meningkatkan 5% sampai 10% traffic pengunjung. Tapi, sejak para retailer ikut-ikutan impor, mengakibatkan pasar mainan banjir Tamiya. Terutama pada bulan Januari dan Agustus 1991, harga jual di seluruh jaringan edaran sang distributor, cukup terpukul. Omset mereka rata-rata merosot antara 10% dan 15%, kalau dipersentasekan, pasar Tamiya waktu dibanjiri produk black market itu bahkan drop. Sampai 30%, kata Titi Iswarajati. Hal senada juga dikemukakan Insinyur Anthony Akbar, Ketua Tim Race Golden Truly. Menurut pengamatan Anthony, karena pengaruh harga banyak pemain Tamiya lari ke black market. Ya jelas siapapun akan mencari harga termurah. Yang kena akibatnya, toko-toko yang mengambil dari distributor, katanya. Yang tidak terlalu merasa pengaruh soal harga, mungkin pihak Toy City di Pondok Indah Mall. Toko mainan anak-anak di bilangan elit Jakarta Selatan itu, memang baru dibuka pada awal April 1992. Khusus Tamiya Mini Yongku, penjualan cukup bagus. Customer kami bisa dibilang kebanyakan kelas menengah ke atas, kata Taufikur Rahman, Store Manager Toy City Pondok Indah Mall. Sedangkan Linda Wendra, pemilik OP Kids Jakarta Tamiya Center di Krekot Center dan OP Kids Toys di Pondok Indah Mall, lain lagi komentarnya. Menurutnya, ketika belum banyak yang menjual Tamiya Mini Yongku, ia bisa memasarkan antara 200 dan 300 unit per hari. Sekarang, paling banter 100 unit. Soalnya, ya karena banyak retailer ikut-ikutan impor. Mereka tidak punya overhead, jadi bisa jual murah, katanya. Linda Wendra, ibu dari 2 orang anak ini, mengklaim bahwa dirinya lah yang pertama kali memperkenalkan Tamiya di Indonesia pada akhir tahun 1988.
Sejak awal dia memang impor sendiri dari Singapura. Barulah ketika Modern Indo Citra ditunjuk jadi distributor tunggal, kami mengambil dari mereka, paparnya. Bab 5. Produksi sendiri. Untuk mengatasi semakin giatnya kasakusuk para retailer, Modern Indo Citra dan pihak Tamiya Jepang akhirnya sepakat untuk memproduksi Mini Yongku di Indonesia. Dan sejak Mei 1992, Tamiya Mini Yongku tipe Dash 1-5 mulai dibuat di Cikande, Serang, Jawa Barat. Kecuali komponen gearnya, sesuai permintaan pihak Tamiya, harus diimpor dari Jepang. Hadi Intan, Managing Director PT Modern Indo Citra, mengatakan bahwa dengan diproduksinya Dash 1-5 di Indonesia, pihaknya membayar royalti sebesar 9% dari harga pabrik kepada pihak Tamiya. Ia tidak merinci berapa harga pabrik sebuah Dash, namun menurutnya, dengan sistem royalti itu, biaya produksi lebih murah. Bisa saja kita cipta model tersendiri, tapi dari hitungan bisnis, tidak menguntungkan. Sebab, untuk membuat satu cetakannya saja, itu minimal harus bisa menghasilkan 1,5 juta piece. Nah, bisa terjual nggak 1,5 juta piece di Indonesia? Ya sulit, katanya. Sedangkan dengan sistem royalti, menurut Hadi untuk produksi perdana Dash 1-5, pihaknya hanya bikin sebanyak 100.000 unit, dan ini akan disebarkan ke seluruh pasaran mainan anak-anak di Indonesia, terutama di kota-kota besar. Untuk produksi selanjutnya, pihak Tamiya Jepang sepakat akan mengimpornya dari Indonesia. Yang membedakan tipe Dash buatan Jepang dan Indonesia, terletak pada warna chassisnya. Yang made in Jepang, berwarna hitam, sedangkan yang dibikin di Indonesia, berwarna coklat dan abu-abu, jelas Indra Wijaya, Area Manager PT Modern Indo Citra. Untuk memproduksi tipe Dash itu, secara teknis tidak ada kesulitan. Karena, Modern Group sudah mempunyai pabrik plastik khusus untuk mainan anak-anak. Namanya, PT Honoris Perdana Industri di Cikande, Serang, Jawa Barat. Soal keyakinan bahwa Dash bakal laris di Indonesia, padahal jenis mobil-mobilan itu sasaran klasifikasinya adalah pemain-pemain pemula, Hadi Intan justru optimis. Kami berani memproduksi tipe itu di sini, karena di backup promosi film kartun Tamiya Yongku. Film ini ada 25 episode, ditayangkan TVRI setiap hari Minggu pagi, mulai Mei 1992, katanya. Selain itu, anak-anak memang merupakan pasar yang sangat potensial. Apalagi permainan Tamiya ini mempunyai nilai-nilai positif. Anak-anak dididik untuk bisa merawat mainannya, meningkatkan kreativitas, dan orang tua lebih mudah mengontrolnya ketika bermain. Soal sampai kapan permainan ini bisa bertahan dan digemari, tergantung kami dan pihak toko yang menjualnya. Sampai kapan bisa secara rutin mengadakan jadwal pertandingan. Saya perkirakan mainan Tamiya ini masih bisa bertahan 2-3 tahun lagi, karena anak-anak di sini lebih terampil dalam hal mengotak-atik. Lihat saja mereka main, hebat-hebat. Mr. Tamiya sendiri ketika berkunjung ke Jakarta, sampai geleng-geleng kepala melihat bagaimana cekatan dan kreatifnya anak-anak di sini mengotak-atik Tamiya. Hasil race-nya luar biasa. Ini berbeda dengan di Singapura dan Jepang, yang kebetulan sarana berlatih dan jadwal pertandingan di sana sangat kurang, sehingga anak-anak cepat jenuh. Untuk memperkenalkan Tamiya Mini Yongku tipe Dash 1-5, Modern Indo Citra menyediakan anggaran promosi sekitar 200 juta rupiah setahun. Siapa itu Linda Wendra? Saya bukan bisnis. Linda Wendra sudah begitu identik dengan produk Tamiya, mayoritas pemain mini racing mengenalnya. Sehingga, kurang afdol rasanya jika membicarakan Mini Yongku itu tanpa mengaitkan Linda Wendra, 39 tahun saat itu. Ibu dari 2 orang anak ini, memang kondang sebagai pelopor Mini 4WD Tamiya di Indonesia. Ceritanya bermula di tahun 1989. Saat itu ia berlibur bersama keluarga ke Jepang. Tak disangka liburan itu justru kelak memberinya hoki. Selagi asyik berjalan-jalan di Tokyo, di suatu pojok toko mainan, Linda melihat sejumlah anak-anak dan orang dewasa sibuk dengan mobil-mobilan. Semula disangka itu hanya mainan biasa, tapi ketika didekati, barulah tahu ia kalau mobil-mobilan tersebut bukan sembarang mainan. Saya lihat itu bukan mainan biasa, melainkan punya nilai edukasi, yang menuntut kreativitas pemain,
kebetulan anak saya, si Opi senang. Kita beli dan bawa pulang ke Jakarta, cerita Linda. Hanya sampai di situ? Ternyata beberapa bulan kemudian, Linda membuka toko khusus Tamiya di Kings Plaza, Jakarta. Saya bukan bisnis, toko itu bisa dibilang berawal dari nol, tak lebih dari 5 juta rupiah, kenang Linda. Kalau bukan tujuan bisnis, lantas? Linda pun mengungkapkan masa lalunya. Ketika remaja, Linda lulusan SMA Petra Surabaya tahun 1971. Ia ternyata punya hobi balap. Sering kebut-kebutan dengan sepeda sepanjang jalan Surabaya, Malang. Setamat dari SMA ia ke Los Angeles, Amerika Serikat untuk menekuni bidang tata rias wajah dan rambut di Marinello School of Beauty, hingga tahun 1875. Di negeri Paman Sam itulah Linda bertemu dengan Wendra Pujoraharjo MSc. Perkawinannya dengan Wendra, kini salah satu eksekutif di Suma International. Linda dikaruniai 2 orang anak, yakni Wendra Putra atau akrab disapa, Opi, 15 tahun, dan Cikuita, 12 tahun. Ketika berlibur ke Jepang di tahun 1989, dan melihat mini racing ala Tamiya, Linda bagai menemukan kembali dunianya. Sekarang kan saya sudah nggak mungkin bisa balap lagi. Ya Tamiya ini penggantinya, untuk pelampiasan hobi. Saya juga senang anak-anak bermain tidak kemana-mana, jadi mudah dikontrol, ujarnya. Maka tokonya di Kings Plaza itu diberi nama Opi Kids Tamiya Center. Disitulah hampir setiap hari si Opi bermain bersama teman-temannya. Memasuki penghujung tahun 1989, Linda mengadakan lomba mini racing yang pertama di Jakarta. Sejumlah anak yang semula hanya menonton, akhirnya ikut-ikutan minta dibelikan mobil-mobilan Tamiya. Alhasil, Opi Kids menjadi terkenal di mana-mana. Linda pun mulai gerah, karena tokonya tersebut semakin terasa sempit oleh padatnya pengunjung. Lalu, diboyongnya semua sirkuit Tamiya ke tempat baru di Krekot Center. Tokonya yang Kings Plaza, ditutup. Dan di Krekot Center, ia langsung menyediakan 6 sirkuit. 4 untuk umum, dan 2 untuk member Opi Kids Racing Club. Dalam 2 bahkan 3 tahun lagi mini racing ini bisa bertahan, artinya banyak penggemarnya. Asal, kita tidak bikin race yang asal-asalan. Di Singapura dan Jepang, permainan ini kebanyakan hanya terpusat di hobby shop. Sedangkan kita, diadakan di mana-mana, kata Linda. Yang penting mainan ini harus diperhatikan untuk anak-anak. Mereka perlu diberikan tempat bermain tersendiri, dibuatkan pertandingan-pertandingan gratis tapi ada hadiahnya. Sehingga kreativitasnya terpacu. Sedangkan untuk orang tua, sebaiknya dengan adanya mainan ini, hubungan kekeluargaan di antara sesama pemain bisa lebih akrab. Perlu sering diadakan acara, di luar race itu sendiri. Apa pendapat Kak Seto? Itu positif. Salut, itulah sepatah kata ucapan yang pertama keluar dari mulut Kak Seto. Psikolog anak ini menyatakan kagum ketika mengetahui cara main mini racing yang belakangan ini mewabah di mana-mana. Saya salut terhadap penemu ide mobil-mobilan itu. Tampak dia menguasai psikologi massa, sehingga cukup berhasil membuat mainan tersebut menjadi populer, kata Kak Seto. Ketelitian, ketekunan, kreativitas, itu disadari benar oleh si pencipta mainan tersebut untuk dapat membuat anak-anak tertarik. Anak-anak memang sangat perlu dilibatkan bereksperimen terutama untuk hal-hal yang positif. Permainan mobil-mobilan Tamiya yang banyak digemari itu, jelas bermanfaat untuk membuka alternatif jalan pikiran anak, untuk merangsang kreativitasnya. Tapi, tentu pelibatan anak terhadap mainan tersebut harus selalu dikontrol. Sebab kalau berlebihan, ya jelas akibatnya tidak baik, anak bisa jadi lupa belajar dan sebagainya. Perilaku anak bisa dibentuk melalui modeling meniru sesuatu sesuai situasi. Dan menerapkan prinsip reward and punishment, memberinya pujian bila juara dan memberinya ganjaran dengan pengarahan bila berbuat salah. Menurut Kak Seto Mulyadi 41 tahun waktu itu, bermain itu positif. Yang penting, filternya tetap pada orang tua. Karena anak-anak umumnya membutuhkan gengsi, status dari sebuah mode yang sedang populer. Itu sebabnya mereka harus selalu diawasi dan diarahkan. Berbeda dengan orang tua. Bagi para orang tua bermain itu lebih bersifat rekreatif. Untuk menghilangkan stres misalnya, mereka butuh kesibukan dengan nalar yang lain.
atau melalui permainan yang bisa menimbulkan rasa nostalgia. Permainan orang tua sekarang ini banyak didukung oleh situasi lingkungan, sehingga mereka tidak lagi perlu merasa malu. Tamiya ini contohnya. Khusus menyangkut Tamiya, Kak Seto mengatakan permainan itu bisa begitu populer, padahal asalnya dari Jepang. Sehingga ini menjadi tantangan bagi para pemuda di sini, terutama mahasiswa. Pemuda-pemuda kita perlu menciptakan seperti itu. Dengan adanya Tamiya, sebenarnya kita ditantang untuk bisa berkarya. Dan ini harus diterima secara positif. Bisa saja ada ide membuat balap dokar-dokaran, yang kelak bisa diekspor ke Singapura atau Jepang. Ya, kan? Itulah sebabnya, janganlah kita selalu berpikiran untuk membuat konsumen bersikap antipati terhadap sesuatu produk yang kenyataannya memang positif. Tapi, jadikanlah itu sebagai suatu tantangan. Jika teman-teman mempunyai artikel, pengalaman, atau kisah mini 4WD yang bisa dibagi, bisa komen atau diskusi, agar cerita, sejarah, perjalanan mini 4WD di Indonesia tidak hilang begitu saja.